dengan 80 miliar pembelanjaan itu baru akan kembali setelah 16 tahun. Ketika kita juga mau mengganti hardware atau softwarenya, itu sangat susah. Kalau ingin mencapai tujuannya Smart City harus diperbaiki dulu fasilitas umumnya, itu aja. Smart City menjadi sebuah mimpi yang terus digadang-gadang hadir di Indonesia. Sejak tahun 2017, ditargetkan ada 100 Smart City lahir sehingga bisa memberikan manfaat, kemudahan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kota Bandung merupakan salah satu dari 5 kota yang dianggap sebagai perintis konsep Smart City. Hingga akhirnya di tahun 2022, disematkan predikat Smart City terbaik di Indonesia. Namun rupanya, predikat itu akhirnya tercoreng gara-gara proyek Smart City itu sendiri. 14 April lalu, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 8 orang lainnya. Yana Mulyana dijerat status tersangka gara-gara menerima suap dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023. Yana diduga telah menerima suap 924,6 juta rupiah dari 2 rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Jadi sebagai tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara, maka pada tanggal 14 April hari Jumat, tim KPK langsung bergerak ke Kota Bandung. Selanjutnya sekitar pukul 12.50, tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu pertama Saudara AS, KR, RH di Balai Kota, Saudara SS di kantor PT Sivo, dan AG di kantor PT SMA. Saudara DD bersama WD diamankan di kantornya sekitar pukul 19.00 hari Jumat. Sedangkan Saudara YM bersama S pada pukul 19.15 diamankan di pendopo atau di rumah dinas wali kota. Tim KPK berikutnya membawa pihak-pihak tersebut ke Jakarta menuju Gedung Merah Putih untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Turut diamankan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, uang dalam bentuk dolar Singapura, uang dalam bentuk dolar Amerika, uang dalam bentuk ringgit Malaysia, uang dalam bentuk yen, dan uang dalam bentuk baht Thailand, serta sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Chris Charlie sneaker dengan kode 1A9JN8 berwarna putih, hitam dan coklat dengan total keseluruhan setara dengan nilai 924,6 juta rupiah. Atas pemberian uang tersebut, PT Sivo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Miris, dari pengadaan senilai 2,5 miliar rupiah, nyatanya, hampir 37% anggarannya justru digunakan untuk menyuap Wali Kota Bandung. Ujung-ujungnya, Wali Kota Bandung kini menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Bandung. Ironis, perjalanan Kota Bandung untuk menjadi Smart City harus tersendat karena adanya kasus korupsi. Pada 14 April tahun 2023, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung, 2 tersangka lainnya merupakan Dinas Perhubungan Kota Bandung dan 3 orang merupakan pihak perusahaan penyedia layanan internet.
Adapun nilai proyek pengadaan CCTV dan layanan internet ini adalah 2,5 miliar rupiah dari program Bandung Smart City tahun anggaran 2022 dan 2003. Dan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, diduga menerima uang suap senilai 924 juta rupiah. Konsep Bandung Smart City sejatinya dilahirkan demi mewujudkan kota Bandung yang livable atau nyaman dan layak huni bagi warganya, serta lovable atau dicintai sehingga membuat warganya betah dan siap memberikan yang terbaik untuk kotanya. Namun rupanya makna livable dan lovable yang ditujukan untuk warga kota Bandung ini tidak diwujudkan dan diterapkan oleh pemimpinnya. Bukannya memberi contoh terbaik bagi warga, Wali Kota Bandung justru bermain mata dengan pihak swasta demi keuntungan diri dan kroninya. Bandung Smart City bertujuan menciptakan 5 tatanan terbaik bagi kota Bandung, mulai dari tata kelola pemerintahan, inovasi dan daya saing, perekonomian, teknologi, hingga membangun masyarakatnya sendiri. Namun lancung, mimpi tidak semulus realisasi. Master plan dibuat di atas kertas ratusan lembar, namun manfaatnya masih dirasa minim oleh warganya. Proyekannya bagus, cuman pelaksanaannya masih kurang. Jangan terlalu terburu-buru sih, soalnya dengan kondisi sekarang Smart City masih terlalu kecepatan dan masih banyak kalangan oleh warga sih. Kalau untuk proyekannya udah bagus, cuman itu untuk kayak kebersihan, kayak infrastrukturnya lebih ditingkatin lagi aja. Smart City belum memadai di Kota Bandung karena masih kumuh, masih belum tertata rapi. Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Suhono Harso Supangkat menilai Bandung Smart City masih jauh panggang dari api. Sebab konsep Smart City yang diterapkan selama ini belum terintegrasi penuh dengan masyarakat. Pakar Smart City Indonesia ini juga beranggapan ada salah kaprah pemahaman para pimpinan daerah. Konsep Smart City kerap kali hanya berujung pada proyek-proyek pengadaan. Saya juga ditanya nih, Smart City itu bukan pengadaan. Smart City itu adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan lebih baik sehingga warganya bisa hidup nyaman, aman, berkelanjutan. Itu ujungnya di situ, Mbak. Saya tanya Mbak sekaligus, apakah hidup di Bandung udah nyaman, aman, bahagia, berkelanjutan? Ya bahwa cari rumah Pak Sono tidak sulit gitu ya, atau saya cari penginapan mudah atau kemudian nggak macet gitu. Mungkin kalau tadi pagi nggak macet ya, kalau kemarin sore Jumat sore macet banget Bandung kan gitu. Nah hal-hal itulah sebenarnya indikator yang paling mudah, persepsi masyarakat. Ujungnya sebenarnya persepsi masyarakat. Ya disitulah Bandung masih di antara nilai 60-70 menurut hasil pengukuran kami. Daerah terus berlomba-lomba menyematkan status Smart City di wilayahnya. Atas nama Smart City, ide-ide terus direalisasikan dengan anggaran yang tidak sedikit. Benarkah proyek-proyek Smart City hanya menjadi kuburan aplikasi? Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di kota Bandung. Menurut hasil survei Asia Development Bank tahun 2019, kota Bandung bahkan dicatatkan menempati posisi ke-14 kota termacet di Asia dan pertama di Indonesia. Dan di tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa, terdapat 2,2 juta kendaraan berseliweran di jalanan. Rasio jumlah penduduk dan kendaraan di ibu kota Jawa Barat hampir 1:1. Tidak heran menjadikan Bandung kusut dari hari ke hari. Hingga kini, parkir kendaraan masih menjadi momok di kota Bandung. Parkir liar masih terus merajalela, tidak saja memperparah sumber kemacetan,
namun juga berpotensi menguapnya sumber pendapatan daerah. Celakanya, ratusan mesin parkir elektronik yang terpasang di beberapa jalan justru tidak difungsikan. Padahal, sistem parkir elektronik ini juga termasuk salah satu proyek terobosan Bandung Smart City. Saat ini saya berada di Jalan Oto Iskandar Dinata di Kota Bandung. Selama 30 menit sebelumnya saya mengamati penggunaan parkir elektronik di sepanjang jalan ini. Dalam waktu 30 menit tersebut setidaknya saya melihat ada sejumlah kendaraan baik mobil maupun motor yang keluar masuk. Yang saya amati dalam waktu setengah jam ada kurang lebih 10 motor yang keluar masuk dan tidak ada satupun yang menggunakan parkir elektronik. Pengguna motor tersebut masih memilih untuk membayar langsung ke juru parkir. Parkir elektronik ini merupakan salah satu program Smart City yang lebih dulu dilakukan di Kota Bandung, yaitu sejak tahun 2013. Tapi sayangnya proyek yang menelan biaya hingga 80 miliar ini malah mangkrak dan tidak difungsikan. Di Kota Bandung, saat ini terdapat 445 mesin parkir elektronik. Namun keberadaannya seolah tak berarti sebab praktiknya di lapangan hingga kini masih berlangsung secara manual alias membayar parkir ke juru parkir jalanan. Pengoperasian mesin parkir elektronik sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017. Pengadaannya bersumber dari APBD tahun 2016 sebesar 84 miliar rupiah, namun sayangnya kini mubazir. Mangkraknya mesin parkir Gatot Kaca banyak disorot akademisi dan masyarakat Kota Bandung. Beragam penelitian dilakukan untuk menelisik efektivitas mesin parkir elektronik tersebut. Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan melakukan penelitian terkait mesin parkir tersebut. Hasilnya menyimpulkan 46% mesin parkir tidak produktif. Di infrastruktur kita bicara soal pemeliharaan, ya. Nah, temuan kami juga menunjukkan, dan temuannya ini adalah hasil wawancara. Ternyata sejak diberlakukan di tahun 2017, mesin e-parking ini ternyata tidak mendapatkan perhatian yang serius dalam hal pemeliharaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan UPT Perparkiran, pemeliharaan itu baru jelas dilakukan oleh UPT Perparkiran itu di tahun 2020. Jadi ketika kami bertanya kepada UPT Perparkiran siapa yang harusnya melakukan pemeliharaan, ya mereka menjawabnya tidak ada pemeliharaan sejak 2017. Pemeliharaan baru dilakukan di 2020. Nah, sehingga yang dari 445 mesin parkir, kami cek dari 445 itu kami cek di 44 ruas jalan, ada yang beroperasi, ada yang tidak beroperasi. Celakanya lagi, besarnya anggaran yang sudah digelontorkan sebesar 84 miliar rupiah dianggap tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan parkir elektronik per tahun. Hitung-hitungannya, nilai proyek pengadaan sebanding dengan nilai pendapatan selama 16 tahun. Lalu dalam hal strategic investment, kami juga melakukan strategic investment, artinya ini adalah investasi atau uang yang dikeluarkan untuk upaya mengadakan mesin parkir dan membuat mesin parkir ini berjalan itu seharusnya strategik, harusnya bisa kembali modal, istilahnya begitu ya. Nah, tapi kami melakukan perhitungan bahwa dengan 80 miliar pembelanjaan itu baru akan kembali setelah 16 tahun. Smart City sejatinya bukan semata-mata menggenjot proyek dan anggaran demi adu canggih aplikasi. Pembangunan dan pemerintahan berbasis teknologi harus benar-benar berfungsi dan terintegrasi. Sebab bila tidak, bukannya tidak mungkin, hanya akan menjadi aplikasi mubazir.
Tidak bisa dipungkiri, Smart City adalah sebuah konsep tatanan peradaban kota yang mumpuni. Sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang tidak saja modern, namun juga memanusiakan warganya. Sayangnya, kerap kali ada minus di sana-sini. Proyek digeber di sana-sini, namun akhirnya mangkrak. Ujung-ujungnya hanya pemborosan alias buang-buang anggaran. Aktivis anti korupsi Kota Bandung menilai kebijakan Pemkot atas parkir elektronik tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih hingga kini, mesin parkir hanya jadi pajangan di jalanan Kota Bandung. Lantaran itulah, tahun 2022, Agus mengadukan proyek pengadaan mesin parkir elektronik Kota Bandung ke KPK. Namun hingga sekarang, belum ada kelanjutan dari laporan tersebut. Bayangkan Bu, titik-titik di daerah sepi juga dipasang pada saat itu. Jadi proyek yang memaksakan sebetulnya mah. Kami itu tidak hanya saya, beberapa kalangan kawan-kawan kami itu setiap bahkan tiap tahun, bahkan tahun 2018 kita identifikasi semua seluruh ada titik-titik yang rusak gitu ya. Berarti ini proyek yang salah, mungkin yang dari awalnya terlalu dipaksakan. Gak tahu ini keinginan siapa. Saya udah tahu pada saat itu banyak kalangan yang menolak, tetapi pada saat itu dipaksakan karena sudah ada percontohan 2015 di Braga. Padahal ada beberapa kalangan, kenapa kita pasang di titik-titik yang belum optimal, bahkan itu daerah-daerah sepi, udah aja di area-area publik aja. Mulanya, pengadaan mesin parkir elektronik digadang-gadang bisa mengatrol pendapatan daerah. Targetnya kala itu bisa mengantongi hingga 117 miliar rupiah. Namun faktanya di lapangan ternyata berbeda 180 derajat. Dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga 2022, pendapatan rata-rata untuk parkir hanyalah 7,8 miliar rupiah per tahun. Unit Pelaksana Teknis Parkir Kota Bandung tidak memungkiri fakta rendahnya pendapatan parkir elektronik. Hal itu disebabkan mesin parkir tidak berfungsi maksimal. Selain lantaran beberapa mesin mati, mesin juga menggunakan teknologi yang sudah usang. Kita tahun 2016 kita melakukan perencanaan dengan adanya mesin parkir ini bisa mampu mendongkrak. Cuman pada saat pelaksanaannya di sini ada beberapa kendala yang dihadapi. Ya, pertama kendala dari dari uang elektroniknya, kartu pembayaran, terus dari kemampuan masyarakat dalam hal penggunaan terminal parkir elektronik ini. Terus pada saat sekarang juga kendala yang dihadapi itu lebih ke masalah teknis. Dikarenakan banyak mesin parkir atau beberapa mesin parkir yang tidak aktif lah. Saya bisa bilang tidak aktif dikarenakan pengaruh dari software dan hardware yang tidak berfungsi dengan baik. 445 unit mesin parkir yang digunakan di Kota Bandung bermerek Kale dan didatangkan dari Swedia. Harga per unitnya 125 juta rupiah. Lantaran buatan luar negeri, spare part maupun software mesin ini tidak bisa didapatkan di Indonesia. Ketika kita juga mau mengganti hardware atau softwarenya, itu sangat susah. Makanya ketika software ini ada kendala, jadi kita tetap harus melakukan kerjasama dengan pihak vendor yang membuat mesin parkir ini. Pada saat pengadaan barangnya ini, mesin parkir elektronik itu bagaimana sih Pak kajiannya? Kajian ini kan kebetulan bukan ada dari UPT Parkir, kita ada di bidang yang lain, tapi dari Dinas Perhubungan bidang yang lain. Dilakukanlah uji potensi tentang kelayakan dari mesin parkir dari hal pendapatan. Tapi di situ
tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibikin oleh tim konsultan. Celakanya, belum kelar urusan mesin parkir mangkrak. Kini, Pemkot Bandung sudah punya rencana baru. Retribusi parkir bahu jalan bakal dihapus, digantikan dengan sistem parkir berlangganan. Dengan begitu, bisa dipastikan mesin parkir elektronik terancam jadi monumen alias kuburan mesin parkir. Jadi kalau kita analisis salah satu penyebab kemacetan itu adalah parkir bahu jalan. Nah, apalagi misalkan ya terutama parkir liar jelas ya. Nah, makanya kita mungkin maksud pemerintah pusat secara umum agar pertama lalu lintas menjadi lancar. Ya. Yang kedua tadi kalau parkirnya di daerah-daerah tertentu itu secara retribusi juga akan optimal gitu ya. Karena tadi ada aturan baru tentang penghilangan retribusi parkir bahu jalan, nah kan kita sekarang mau membahas tentang perda perhubungan. Nah karena perdanya ini mau dibuat, maka aturan tentang parkir ini pasti nanti akan disesuaikan dengan perda yang akan kita buat. Pelaksana tugas harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, tidak menampik rencana tersebut. Sistem parkir berlangganan dianggap efektif mendongkrak pendapatan daerah hingga 200 miliar rupiah per tahun. Ini sedang diolah ya. Kita inginnya ke depan itu parkir berlangganan. Ya. Saya dapat informasi data kendaraan roda 4 di Bandung itu kan ada sekitar 500.000. Kemudian roda 2 itu ada sekitar 1.700.000 di Bandung. Ya. Kalau ini parkir berlangganan, artinya mungkin nanti bisa ditarik awal pada saat si pemilik kendaraan ini menguruskan PKB atau BPNKB. Kendaraan roda 2 taruh misalnya, untuk 1 tahun itu ditarik 100.000 misal. Ya, ini misalnya tolong digaris bawahi. Kali 1.700.000 itu potensinya sudah di angka 170 miliar. Ya. Roda 4 kalau 500.000 ditarik saja. Misalnya 150.000 atau misalnya 200.000 per tahun. Ya. Kalau kali 500 sudah 100 miliar. Kalau 150 mungkin 75 miliar. Artinya parkir ini kalau dengan pola seperti itu ada potensi di angka sekitar 200 miliar. Nah, kalau sekarang ini kan realisasinya masih sangat jauh. Baru sekitar 9 miliar sekian. Smart City jelas menjadi cita-cita luhur setiap pemerintahan kota maupun warganya. Namun tentu saja pemerintah harus melakukan kajian yang jelas dan mendalam. Sebab bagaimanapun, setiap proyek maupun pengadaan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus benar-benar bermaslahat, bukan sekedar mengikuti tren yang ujung-ujungnya pemborosan anggaran negara. Metro TV